akan melaporkan gitu. Ya, membawa ke ranah pidana gitu bang. ya jadi ini yang saya mau sampaikan dari itu, bahwa di awal-awal komunikasi kita itu kan memang kita tidak bicara mengenai masalah perceraian, tapi kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana. Ya, kita bicara konteks hukum pidana. Bahkan saya sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu Kapolres gitu ya, di mana wilayah hukum kalau kita ingin melapor atau melakukan suatu tindakan kepada si Andrew ini ya begitu. Nah, hanya saja kembali Dewi mengingat gitu loh, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anaknya, satu itu. Yang kedua, dia juga tahu posisi Andrew itu juga sebagai tulang punggung dari keluarganya. Keluarganya itu artinya di luar rumah tangganya ini ibunya, dan dia nggak mau artinya itu memberikan suatu dampak yang akhirnya sampai harus seperti itu kepada suaminya, sehingga akhirnya dia skip semua opsi-opsi yang pidana tadi itu, dan dia berpikir udahlah fokus kepada rumah tangganya ini saja yang diberesin, dan dia berpikir yang perlu diutamakan sekarang adalah bagaimana supaya dia bisa mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Andrew agar dia bisa hidup tenang bersama anak-anaknya dan bisa menjalani hidup yang normal sebagaimana layaknya orang-orang lain. Mungkin nanti gugatannya akan diajukan ke PA mana? Pengadilan Agama Cibinong. Artinya nanti menunggu sampai Tengku Dewi melahirkan. Oh enggak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sebelum tadi mungkin Mbak datang, bahwa kita juga sudah memperhitungkan kondisinya yang hamil itu apakah memungkinkan seorang wanita yang lagi hamil itu mengajukan gugatan cerai. Makanya setelah kita kaji itu tadi bahwa boleh-boleh saja, ini secara hukum fikih formil boleh saja seorang istri yang sedang hamil mengajukan gugatan cerai kepada suaminya kalau memang ada suatu situasi kondisi yang luar biasa di mana istri tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan ada kejadian yang benar-benar membuat istrinya merasa terzolimi. Jadi peristiwa yang sekarang terjadi ini kan seperti itu. Jadi secara fikih formil pun seperti itu. Jadi boleh aja si istri mengajukan gugatan cerai atau khuluk ya kepada si suaminya. Nah, cuma mungkin nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus ditaati setelah yang terjadi ketika gugatan ini diajukan. Salah satunya misalnya selama proses gugatan itu si istri tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain sampai bayinya dilahirkan, hanya untuk mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak ini. Jadi saya kira ini kan nggak mungkin juga ada niatan atau keinginan dari si Dewi dalam keadaan yang masalah masih ada, proses perceraiannya masih berjalan, hamil juga, kan nggak mungkin lah. Saya kira ini sesuatu hal yang mungkin syarat ini bisa kita lakukan, Dewi bisa lakukan. Jadi sekali lagi secara hukum positif dan juga secara fikih formil, secara hukum kompilasi hukum agama Islamnya juga memungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami oleh istri yang sedang hamil. Bang, tapi emang sebelumnya Kak Putri juga Dewi juga mau ada rencana buat mengarahkan ke pidana gitu. Tadinya seperti itu. Andrew dan S ini nih. Tadinya seperti itu. Ya, tadinya seperti itu. Dia mau maju ke proses pidananya dulu gitu ya. Mungkin ya istri pasti emosi ya. Ada suami seperti itu, dia ingin memberikan pelajaran secara hukum bagi si suami dan juga si wanita yang sedang bersama suaminya ini. Tapi kemudian dia berpikir, lebih baik dia fokus kepada rumah tangganya saja. Makanya akhirnya berubah dari tadinya ingin mengajukan upaya hukum pidana berubah menjadi gugatan perceraian. Tapi sampai sejauh ini kehamilan dari Dewi sendiri baik-baik aja, Bang? Sampai sejauh ini kehamilannya baik-baik saja. Kemarin kalau nggak salah dia katakan bahwa mungkin 2 bulan lagi dia akan lahiran. Oke. Oke. Bang Ali